Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita teguhkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hadirlah dalam ibadah keluarga ini, ya Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan untuk renungan kita malam hari ini. Kita membaca dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Kita persiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah kita temukan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon arahkanlah dan terangi hati kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mendapat tuntunan dari firman yang akan kami baca. Amin. Mari kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan, Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28 yang demikian bunyinya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus.
Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Ibu, Bapak, saudara, keluarga yang dikasihi dan mengasihi. Dalam ibadah keluarga minggu ketiga sesudah Paskah ini, kita diajak untuk menghayati masih dalam pembacaan dari kitab Yehezkiel, yaitu Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nama Yehezkiel dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan menguatkan. Rupa-rupanya ini sangat kontekstual terkait dengan keadaan umat Tuhan yang pada waktu itu sedang terpuruk dan berada di pembuangan. Termasuk Yehezkiel adalah seorang nabi, tapi juga dia seorang imam. Mungkin pada waktu dia dibuang, dia masih muda, sekitar umur 30-an tahun barangkali. Dia mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai imam. Dan pada waktu itu dia termasuk orang yang ikut dibuang ke wilayah Babilonia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita memberikan kekuatan kepada umat Tuhan yang berada di dalam keterpurukan, di mana janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan pembebasan. Pembebasan yang diberitakan oleh Yehezkiel ini sangat tidak diduga, sangat tidak disangka-sangka. Mengapa? Rasa-rasanya mustahil kalau mereka juga akan bisa dibebaskan. Apalagi ibu bapak, ini bukan hanya dibebaskan, tetapi mereka juga akan dipersatukan kembali. Kita tahu bahwa kerajaan Israel raya itu terkoyak, pecah menjadi dua pada zaman sesudah Raja Salomo, yaitu pada Raja Rehabeam dan Yerobeam. Pada pengganti Salomo, yaitu anaknya Salomo, itu sangat sombong, di mana usianya yang masih muda tidak mau mendengarkan para tua-tua, tapi mendengarkan penasihat yang masih muda. Sementara nasihat yang disampaikan itu bukan berdasarkan fakta yang membebaskan, tetapi justru memberatkan. Pada masa Israel Raya itu, zaman yang paling damai itu adalah pada zaman Raja Daud. Mengapa saya katakan demikian? Raja Daud itu adalah yang mendapatkan janji Tuhan dari keturunannya akan berkuasa, akan memerintah selama-lamanya. Raja Daud adalah raja yang mampu melindungi, mengayomi warganya. Memang pada zaman Salomo, Raja Salomo itu juga aman, tetapi dari sisi ekonomi kehidupan mereka sangat berat. Mereka harus menanggung biaya istana yang begitu tinggi. Itu berarti pajak harus dibayar dengan yang sangat tinggi. Karena itu ketika Salomo meninggal dan penggantinya, yaitu Rehabeam, dia naik takhta, yang di bagian utara minta keringanan pajak, tapi tidak diberi keringanan.
Bahkan dengan sombongnya mengatakan bahwa Salomo itu lebih kecil dari kelingkingnya. Ini sangat ungkapan yang sangat sombong, memperlihatkan kekuasaannya yang begitu diangkat setinggi langit. Dia lupa bahwa dia belum menjadi raja, masih diangkat untuk naik takhta. Sudah sombongnya demikian. Karena itu bagian utara akhirnya memisahkan diri dengan mengangkat Yerobeam. Ibu bapak saudara, masa depan negeri yang terpecah itu akan dipersatukan kembali, yaitu ketika mereka berada dalam satu gembala. Diceritakan teks bacaan kita supaya Yesaya mengambil papan, pertama ditulis nama Yehuda dengan sekutunya. Kita tahu Yehuda di wilayah timur, wilayah selatan, dan mengambil lagi satu papan ditulis dengan nama Efraim. Efraim adalah anaknya Yusuf ya. Anak Yusuf kan ada dua, Manase dan Efraim. Efraim suku yang sangat besar di wilayah utara dan itu sangat berpengaruh. Dan dua nama ini dijadikan dua papan ini dijadikan satu papan. Ini menjadi simbol bahwa mereka akan dipersatukan kembali. Kapan saatnya? Masa depan. Masa depan. Yaitu ketika mereka diperintah oleh Raja Daud. Sekali lagi, sebenarnya Raja Daud sudah mati pada waktu itu. Pada waktu Yeskiel ini ditulis, Raja Daud sudah mati. Tetapi mengapa diungkap kembali? Karena dia menjadi model, menjadi sampel, menjadi teladan, bahkan menjadi cerminan untuk masa depan. Mereka akan diperintah oleh satu raja, yaitu selatan dan utara. Akan diperintah oleh satu raja. Inilah yang dinubuatkan oleh Yeskiel. Di kemudian hari, kapankah saatnya itu? Saatnya yaitu ketika dinasti Daud, yaitu keturunan Daud yang juga tentunya karena dinasti Daud diberi gelar demikian. Ibu bapak saudara, yaitu ketika Sang Mesias memerintah. Sang Mesias menjadi raja, kemudian mereka juga mendapatkan satu gembala. Diperintah oleh satu gembala. Digembalakan oleh satu gembala. Yaitu ketika Mesias datang. Kapan kedatangannya itu? Kedatangannya itu tercermin dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi Raja Israel. Tentu saja bukan raja secara fisik yang memerintah duduk di atas takhta Daud seperti raja-raja yang lain, tetapi dalam pengertian secara spiritual dan juga kemesiasan Yesus itu akan menjadi terwujud ketika Allah intervensi, menyatakan kuat kuasanya di dalam kehidupan umat. Bukti konkret dari pernyataan mesianis itu bukti konkret dari kemesiasan Yesus itu ketika dia memerintah menyatakan kuasa Allah. Kuasa Allah itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur hidup pada zaman sekarang ini. Dan justru kitalah yang merasakan kuasa Sang Mesias itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa keadaan orang-orang Israel yang dipersatukan itu menjadi pusat, menjadi terminal kehidupan nantinya. Oleh karena itu, ketika kita menghayati bahwa Raja Daud menjadi raja, satu raja dan satu gembala bagi umat Tuhan, maka mereka akan mendapat
pemulihan dan pembaharuan. Kalau demikian, Ibu Bapak Saudara, bahwa mereka mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Sekali lagi bahwa pemulihan dan pembaruan ini tidak disangka-sangka. Bagaimana mereka yang dari tahun 500, dari tahun 722 sebelum Masehi, bagian utara itu sudah diporak-porandakan oleh Asyur. Mereka sudah diangkut ke pembuangannya, sudah bertahun-tahun, tidak tahu ini yang ada di mana-mana. Tapi Tuhan akan memulihkan dengan menjemput mereka dari tempat pembuangan. Mereka dikembalikan, bahkan bukan hanya dikembalikan, mereka memiliki tanah pusaka kembali. Ini suatu anugerah Tuhan, bahwa mereka mengalami pemulihan dan pembaruan. Sekarang mari kita menghayati bahwa pemulihan dan pembaruan itu juga berlaku atas hidup kita. Ketika Mesias, yaitu Yesus Kristus datang, bahwa kehadirannya, pekerjaannya, pelayanannya membuktikan kepada kita, Dia yang memulihkan. Orang-orang yang mengalami berbagai kesulitan dipulihkan. Mereka yang sakit dipulihkan kembali, disembuhkan. Mereka yang tertawan oleh kuasa-kuasa kegelapan dipulihkan, diperbarui. Bukan hanya itu saja, tetapi kehidupan umat, bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan akan memperlihatkan kuat kuasanya yang mengasihi. Mereka dibebaskan dari bentuk segala penderitaan. Sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi konflik yang kita alami, kita merasa mengalami keterpurukan yang sangat, bahkan ini sampai kapan berlangsungnya tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang tahu. Memang ada program-program untuk memutuskan penyebaran virus ini. Kalau ini ditaati dengan baik, kita mungkin akan segera bisa melaluinya. Tapi jujur kita katakan, ini juga muncul persoalan baru. Masalah-masalah sosial akan muncul. Masalah-masalah ekonomi akan menjadi persoalan baru. Sekarang untuk menanggulangi ini, untuk menghadapi ini, kita diajak untuk mempererat relasi kita. Kita diajak untuk saling menopang, mendukung. Kita harus bergerak. Program yang dilaksanakan dalam kehidupan persekutuan harus menyentuh pada pembebasan. Dibebaskan dari ekonomi. Artinya apa? Bahwa kita juga harus bergerak. Yang berlebihan jangan mengantongi tangan. Yang berlebihan jangan berdiam diri. Mari kita menyokong saudara-saudara kita yang berkekurangan. Agar pembebasan yang dinyatakan bahwa Tuhan akan mengadakan damai dengan mereka. Damai dengan umat Tuhan. Itu juga akan muncul. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua juga menyatakan kesediaan untuk diperintah satu raja dan satu gembala. Ibu Bapak Saudara, lihatlah. Dia yang meraja, yaitu Yesus Kristus. Maksud saya yang meraja, dia telah bangkit dari kematian. Maksud saya meraja, dia telah bebas dari maut. Dia meraja atas roh-roh kejahatan. Dia meraja atas kehidupan kita sehari-hari secara konkret. Karena itu kita yang menjadi umat Tuhan
yang dipimpin oleh satu raja. Mari kita dengarkan dia. Kita yang digembalakan oleh satu gembala, mari kita ikuti kemana kita digembalakan. Yang jelas seperti di dalam Pemazmur juga, dia membaringkan kita di rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang. Kesanalah kita akan digembalakan, sehingga damai sejahtera boleh kita nikmati. Ibu, bapak, saudara, sekarang ini kita merasa sendiri. Dalam pengertian begini, ketika kita harus mengisolasi diri di rumah, seakan-akan kita terpisah dari yang lain. Seakan-akan kita tidak lagi dipersatukan dengan yang lain. Tapi sebenarnya kita tidak terpisah. Hati kita bisa kita berikan kepada mereka. Hati kita, pikiran kita bisa kita berikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Coba ibu, bapak, saudara. Sekarang sangat jelas. Bukankah bapak, ibu, saudara bisa mengasihi saudara-saudara yang lain dari jauh? Ada anak yang di tempat yang kejauhan, ada saudara yang jauh. Bukankah bapak, ibu tetap mengasihi mereka? Apakah ini memisahkan, jarak itu memisahkan mereka dengan bapak, ibu, saudara? Ternyata tidak. Jarak tidak bisa memisahkan kita dari orang lain. Karena itu, mari kita bersama-sama menghayati bahwa Tuhan memulihkan dan membaharui kita semua. Amin. Kasih besar Tuhanku menyeluruhi hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih besar Tuhanku menyeluruhi hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Madah syukur kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas janji Tuhan yang akan memulihkan umat, atas janji Tuhan yang akan menghimpun mereka kembali, sehingga mereka memiliki pengharapan yang baru,
meskipun pada waktu itu mereka sedang terpuruk. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk kehidupan kami bersama. Sebagai umat Tuhan, kami diperhadapkan pada kesulitan, keterpurukan oleh karena pandemik virus corona. Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah janji Tuhan juga boleh berlaku atas hidup kami. Kami beroleh damai dari Tuhan. Kami mengalami sejahtera dari Tuhan, bahkan mengalami pemulihan. Agar pemulihan dan pembaruan dari Tuhan sungguh sangat nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk secara kreatif dalam menghadapi situasi sekarang ini. Ajar kami untuk tetap menerima akan keputusan Tuhan yang boleh memberikan pengharapan kepada kami. Karena kami sering diperhadapkan pada kesulitan oleh karena kami salah langkah. Tolong kami ya Tuhan, ketika Tuhan mendapati kami salah langkah, luruskanlah jalan kami, agar kami hanya dengar-dengaran akan firman-Mu. Malam hari ini kami berdoa untuk anggota keluarga kami, seluruh isi rumah tangga kami. Mari Tuhan Engkau hadir memberkati seisi rumah tangga kami. Bahkan semua keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh, anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah karena berbagai tugas dan tanggung jawab, bahkan mereka yang sudah berkeluarga. Mari Tuhan Engkau juga menolong mereka, agar dengan pertolongan Tuhan, seisi keluarga kami beroleh perlindungan dari Tuhan. Lindungi kami dari sakit penyakit, terutama dari penyebaran virus corona. Lindungi kami dari segala keterpurukan oleh karena kekurangan, dan Tuhan berkenan menopang kami. Pada saat ini ya Allah, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, Tuhan berkati. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami situasi yang kurang beruntung, mereka yang dirumahkan, mereka yang kena PHK oleh karena dampak dari penyebaran virus corona. Mari Tuhan Engkau juga tetap menopang, memberkati, dan melawat saudara-saudara kami. Biarlah mereka beroleh dalam pengasihan-Mu dalam segala hal. Pada malam hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami. Di dalam studinya Tuhan berkati. Biarlah anak-anak kami tetap bersemangat, belajar, mempersiapkan masa depan sebagaimana Tuhan rancang. Meskipun dengan cara yang baru yang sama sekali tidak diduga-duga sebelumnya. Bapa, tolonglah anak-anak kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersehati berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota keluarga yang tidak bisa berkumpul bersama-sama, bahkan tidak bisa menaikkan puji-pujian dalam ibadah ini. Karena mereka sedang perjalanan di luar kota, ataupun mereka yang sedang bekerja di luar kota. Tuhan juga berkenan menolong dalam segala hal. Secara khusus Tuhan kami berdoa setiap presbiter, baik diaken, penatua, pendeta, di dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu. Bapa di surga, ajarlah kami para presbiter untuk secara kreatif terus ikut mengembalakan domba-domba Tuhan, jemaat Cahaya Kasih. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk sistem 15.2 dari presbiter
di mana satu diaken, satu penatua untuk turut bertanggung jawab mengembalakan dari 15 keluarga. Tuhan, biarlah Roh Kudus menggugah hati kami, agar kami boleh melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu dalam tanggung jawab iman kepada Tuhan, untuk ambil bagian dalam pengembalaan umat Tuhan. Terutama dalam masa-masa sulit ini, biarlah umat Tuhan tetap beribadah kepadamu. Jangan biarkan mereka memisahkan diri dari kasih Tuhan. Jangan biarkan mereka meninggalkan persekutuan bersama dengan seisi rumah tangganya padamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua rencana kami, baik rencana pribadi, rencana keluarga, maupun rencana persekutuan. Engkau adalah penentu masa depan. Kami mohon, bawalah kami sekalian kepada rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, marilah tumpangkan tangan kasih-Mu kepada mereka. Setiap sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan jamah, agar mereka pun boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa, ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi, mereka yang mengalami kesulitan karena terpinggirkan, bahkan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka yang terpinggirkan. Bapa, kami berdoa untuk majelis sinode GPIB, Tuhan berkati dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Mupel Jawa Timur, jemaat-jemaat di wilayah Mupel Jawa Timur, bahkan rencana semula di mana persidangan sinode ke-21 akan dilaksanakan di Mupel wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Tuhan, kami serahkan persidangan yang akan diselenggarakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menentukan untuk rencana itu. Terima kasih Bapa di surga. Pelayanan yang kami laksanakan pada malam hari ini Tuhan berkati, agar bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masyarakat di sekitar kami. Kami mohon pertolongan Tuhan atas mereka sekalian. Berkati masyarakat, lindungi dari segala sakit penyakit, bahkan Tuhan, sertai, agar kami bersama-sama mengadakan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Terima serta sempurnakan yang semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita hari ini kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekeluarga, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remet jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata dalam ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang.
Mari kita mengangkat hati dan pikiran serta mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tetap menyertai saudara dan keluarga dari sekarang kekal selama-lamanya. Terima kasih, selamat malam.